Update dunia kripto 1 Maret 2022. Kalau kita sedikit rekap kemarin, itu sebenarnya kan trennya lebih ke arah bearish ya di pagi hari kita bilang, atau di siang gitu. Nah, setelahnya itu kok bisa malahan tembus naik tinggi gitu ya. Nah, ini nggak lain nggak bukan karena ada beberapa berita yang mendukung. Itu saya juga ada update ya di Telegram dan Instagram mengenai potensi eBay yang mempertimbangkan untuk menerima cryptocurrency sebagai payment gitu karena mereka mau menarik generation Z gitu ya supaya menggunakan platformnya. Terus juga didukung oleh pertemuan antara Ukraina dan Rusia ini yang walaupun hasilnya nggak diekspos atau kelihatannya nggak ada hasil gitu ya, tapi ternyata ada pertemuan berikutnya nanti gitu. Jadi paling nggak ada progres mengarah kepada damai. Kalau misalnya memang nggak ada progres kan ngapain mau ketemu lagi gitu kan ya perwakilan-perwakilannya. Yang ketiga, Swiss, Departemen Pertahanan Swiss mengatakan bahwa memang Rusia meluncurkan nuklir itu kemungkinan sangat kecil kalau kata-kata dia itu unlikely. Jadi harusnya kita nggak panik. Jadi memang ada beberapa berita-berita yang atau pernyataan-pernyataan yang memang mendukung BTC untuk naik tinggi gitu ya. Bahkan di sore hari itu saya ada update di TikTok. Kalau teman-teman yang belum follow saya di TikTok itu boleh lihat juga. Jadi memang saya sering update di channel-channel TikTok, Telegram, Instagram gitu, YouTube. Biasanya itu memang berita-beritanya yang paling update tentunya di Telegram dan Instagram. Terutama ya kalau di VIP itu lebih saya update lagi ya, lebih cepat lagi. Kalau mau join VIP bisa lihat juga di deskripsi di video ini ya. Nah, terus kalau untuk TikTok ini saya lihat waktu itu seperti apa gitu, dan kalau misalnya memang ada data yang menarik, terutama data dan edukasi biasanya kalau di TikTok ya. Nah, seperti contoh kemarin sore saya bilang ini open interest sudah mulai naik, funding rate juga naik, itu LTH SOPR turun. Jadi ini mengarah kepada bullish. Nah, itu sore saya bilang kemarin. Jadi memang apa namanya ada kecenderungan bagus gitu. Jadi memang kita nggak bisa berpaku cuman pada misalnya pagi hari, oke lihat oke udah bagus, terus kita gimana. Ini selalu update ya, data selalu memang berubah-ubah gitu. Jadi memang teman-teman harus sering-sering pantau, terutama kalau yang ada posisi. Kalau nggak ada posisi ya nggak apa-apa. Nah itu kalau update-update begitu saya biasanya real time ya di Telegram atau Instagram. Terutama VIP lah saya lebih cepat. Nah terus kalau misalnya kita lihat untuk hari ini, itu ada berita yang mengenai ini US Treasury Department. Jadi ini Departemen Keuangannya Amerika itu memberikan peringatan ya, warning US based companies. Jadi perusahaan Amerika dan juga individual itu nggak boleh memfasilitasi transaksi kripto yang dikirim ke Rusia, bank gitu ya, bank-bank Rusia gitu. Jadi pokoknya nggak boleh benefit, nggak boleh memberikan keuntungan kepada perusahaan Rusia, negara Rusia gitu ya, including the country central bank gitu. Jadi nggak boleh. Kripto juga sudah termasuk. Nah ini memang melanjutkan sanksi yang diberikan ke pemerintah Rusia sebenarnya ya. Jadi kripto juga sudah merupakan salah satu yang dilarang. Kita memang lihat ya, soalnya di kripto ini sudah banyak digunakan, seperti yang saya singgung kemarin-kemarin gitu. Kalau Ukraina ini ada apa namanya menggalang dana gitu ya, meminta donasi menggunakan BTC, ETH, USDT. Nah, kalau European Commission itu remove gitu Russian bank from SWIFT. Jadi SWIFT ini kan memang adalah sistem messaging gitu ya, kalau dibilang di sini sistem messaging untuk bank-bank di dunia gitu. Jadi penting sekali untuk berkomunikasi, untuk saling transfer segala macam. Nah, sekarang Russian banks atau bank-bank di Rusia itu sudah di remove atau di nggak boleh pakai lagi dulu gitu sebelum tensi antara Ukraina dan Rusia ini berkurang. Jadi tentu ada kecenderungan kemungkinan
akan memakai kripto karena kripto ini kan memang bebas border gitu ya, karena desentralisasi tadi. Nah, lebih jauh lagi malahan disampaikan oleh Vice Prime Minister gitu ya. Jadi wakil Perdana Menteri Ukraina yang meminta bahwa exchange besar gitu untuk ngeblok address-address dari user-usernya Rusia. Walaupun ini ada di respon, kalau di sini sebenarnya memang dari di market, contohnya ya startup dari Ukraina memang mereka merespon bagus. Tapi dari Binance misalnya mereka nggak mau nge-freeze. Dari Kraken juga nggak gitu ya, memang nggak bisa karena mereka sebenarnya harus memang mengutamakan fundamental dari kripto sendiri gitu. Kripto ini tidak kontrol oleh siapapun gitu ya, walaupun mereka juga centralized exchange sebenarnya, tapi mereka itu nggak dikontrol dalam arti memang kita nggak bisa respon untuk pihak A pihak B gitu ya. Jadi memang harus ikutin alur aja. Tapi misalnya contoh dengan Binance, mereka walaupun nggak begitu, nggak mau freeze account-nya itu ya, nggak mau membekukan account dari Rusia punya, tapi mereka mendonasi secara kemanusiaan, mereka mendonasi 10 juta dolar gitu. Jadi memang langkah-langkah ini diambil ya terlepas dari kalau kita mau lihatnya, oh mereka masih mau untung karena ini itu ya terserah ya. Tapi memang harus perlu diketahui juga bahwa asas dari kripto ini sendiri adalah kebebasan gitu, nggak mau dikontrol gitu ya, dan juga memang desentralisasi. Jadi nggak bisa satu pihak untuk mengontrol semuanya. Nah ini sebenarnya salah satu contoh yang bagus gitu ya dari Binance dan juga Kraken dan lain-lain. Kalau misalnya memang dipaksa dalam tanda kutip seperti contohnya tadi itu dari Departemen Keuangannya memang sudah memberikan larangan, nah itu saya juga nggak tahu. Tapi Binance sendiri kan tidak terdaftar di Amerika ya, Binance.com maksud saya. Kalau Binance.us mungkin harus mengikuti regulasi sana. Nah, Kraken saya kurang tahu juga exchange mereka ini terdaftar di mana. Nah, kalau misalnya terdaftar di Amerika, saya rasa memang harus mengikuti peraturan ya. Contohnya kayak Coinbase segala macam itu kemungkinan akan mengikuti peraturan nggak boleh memfasilitasi tadi, tapi bukan berarti transaksi individual harusnya masih boleh. Nah, itu masih abu-abu, nggak tahu lah, belum ada berita seperti apa yang jelasnya. Karena kalau misalnya memang tiba-tiba nge-freeze membekukan itu semua, beberapa exchange, apalagi exchange besar ya, itu saya rasa ada dampak juga ke market. Tapi sejauh ini belum. Nah, terus kalau kita lihat dari katalis untuk minggu ini itu cukup banyak gitu ya. Yang pertama tentu tadi pertemuan berikutnya antara Rusia dan Ukraina itu kita harus selalu update apakah ada dampak lagi, apakah mereka akan bertemunya kapan kira-kira gitu ya. Itu karena pasti berpengaruh kepada market. Nah, yang kedua itu ada dari tanggal 2 Maret tentu mengikuti ada pidato dari Presiden Biden gitu ya. Tapi ini masih tentatif. Jadi ini harus dipantau katalis ini. Kalau misalnya nggak jadi ya mungkin nggak terlalu berpengaruh. Tapi di hari yang sama itu ada juga pengumuman atau pidato ya dari anggota FOMC. Bullard namanya itu. Jadi mungkin ada perubahan apa? Karena mengikuti ini nih data perubahan tenaga kerja non-farm payroll. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di bulan-bulan lalu ya, setiap ada datanya yang keluar itu selalu ada dampak ke market. Walaupun ini belum data secara spesifik ya, mungkin masih cuma pengumuman aja karena ini perubahan tenaga kerja atau perubahan non-farm payroll tadi. Nah, yang
memang datanya itu sendiri itu akan keluar di hari Jumat. Nah, di hari Jumat nanti. Di hari Jumat itu jam 6 pagi ada pidato dari FOMC juga, namanya anggotanya itu Williams. Nah, terus setelahnya itu baru ada data di malamnya gitu ya, di malam sekitar 20.30 itu keluar semua. Jadi ini tadi non farm payroll tadi, terus ada tingkat pengangguran di sini ya, untuk bulan Februari punya. Jadi memang banyak sekali katalis-katalis di minggu ini. Nah, yang perlu diperhatikan. Saya ulangi ya, mungkin agak kurang jelas. Yang pertama itu pertemuan antara Ukraina dan Rusia. Nah, hasilnya gimana, kapan itu berlangsung, di mana gitu ya. Itu harus kita ketahui. Yang kedua itu adalah pidato dari Presiden Biden. Itu kemungkinan walaupun masih tentatif itu di hari Rabu, berarti hari Rabu itu besok ya. Nah, hari Rabu besok itu biasanya dia pagi. Kalau misalnya nggak jadi, ya berarti kita lihat di malamnya. Di malamnya itu ada pengumuman tadi ya, ada pidato dari si James Bullard sama ada perubahan non-farm payroll. Itu hari Rabu. Hari Jumat, yang ketiga berarti ya. Yang ketiga itu hari Jumatnya itu ada data memang non-farm payroll ini, ditambah lagi setelahnya itu ada pidato dari anggota FOMC juga. Nah, jadi 3 katalis ini perlu dilihat. Jangan lupa gitu. Jadi apakah kita sekarang boleh euforia? Ya, boleh-boleh aja gitu ya. Namanya udah 43.000, naiknya berapa besar gitu. Nah, cuma memang kalau menurut saya untuk jangka menengah atau jangka panjang belum pasti. Apalagi minggu depan ada data lain lagi gitu ya. Ini saya baru bicara minggu ini. Untuk minggu depan saya update lagi pastinya di awal minggu supaya teman-teman bisa tahu gitu. Terutama yang berhubungan dengan The Fed dan Rusia lah kalau sekarang. Ya, ini perlu diperhatikan. Oke, sekarang kita masuk ke data. Yang pertama itu fear and greed. Fear and greed itu naiknya cukup tinggi di 31 poin. Bayangin dari extreme fear langsung ke netral, dia lompat fear-nya. Ini sangat bagus ya. Kalau dari sentimen market secara on-chain kemungkinan masih nggak banyak perubahan. Karena ini dari on-chain-nya sendiri, ya ini masih sangat bearish kan ya. It's okay. Terus kalau kita lihat dari data yang biasa kita gunakan, yang saya tadi update di TikTok juga kemarin gitu. Misalnya yang pertama open interest, funding rate, dan juga LTH SOPR ya, itu sangat penting. Kita coba lihat. Nah, kalau memang kemarin itu yang saya saya bicarakan itu baru di sini itu ya, belum naiknya signifikan tuh. Coba lihat lagi kita ya, supaya sama-sama recheck. Nah, baru di sini. Sekarang pun sudah di sini, sudah sudah di atasnya gitu. Kemarin itu kayaknya baru mau naik sedikit. Nah, oke. Jadi kalau misalnya posisi sekarang ini di sini, ini kan terakhir update-nya, kita coba cek ya. Nah, 28 Februari gitu berarti masih kemarin, berarti kecenderungannya flat ya. Walaupun kalau untuk dari funding rate ini mulai naik, tapi di sini saya rasa sudah paling tinggi, harusnya mulai flat lagi. Dan ini karena posisi di netral tadi fear and greed-nya, jadi ini mungkin lebih ke arah flat. LTH SUPR juga. Ini menarik karena harga tinggi pun long term holder nggak TP gitu. Itu lucu sebenarnya. Padahal waktu di sini kalian TP. Ya pertimbangan mereka lah. Karena satu dan lain hal pastinya. Untuk akumulasi whales pastinya berkurang, jadi drop cukup bawah gitu ya, cukup dalam. Setelah kemarin yang agak tinggi waktu harga di sini, nah sekarang harga naik ya otomatis dia turun. Jadi ini netral ke bearish. Kalau kita lihat lagi dari ini inflows justru naik gitu. Nah, ini wajar mereka mau berarti sedikit paling nggak jual gitu ya, nggak tinggi-tinggi banget, masih di dalam batas wajar, tapi ya itu juga bearish gitu ya. Jadi kemungkinan memang nggak begitu bagus kalau dilihat dari data.
Nah, kalau kita lihat dari stok BTC di exchange itu masih flat ya, yang warna biru ini. Itu keseluruhan exchange. Kalau ini lebih spesifik, ini turun, ada yang turun ya. Nah, ini ada yang naik. Tapi saya lihat lebih ke secara generalnya. Nah, kalau dari technical, kita lihat sedikit ini dari Quantify punya, itu harusnya memang positif sih. Di skor pun 91 gitu ya. Trennya sendiri slightly bullish. Tadi sebenarnya sudah hampir menuju very bullish, tapi ya masih bullish gitu ya, candlestick juga. Nah, sekarang kita berarti masuk ke daerah ini, trading view ya. Yang pertama dari preset kemungkinan memang bullish semua, walaupun nggak strong buy ya. 1 jam juga 15 menit sudah agak berkurang tapi masih di daerah buy. Nah, karena ini permulaan bulan, kita perlu lihat dari 1 bulanan. Nah, time frame 1 bulanan itu seperti ini. Nah, kalau kita lihat secara sekilas, ini memang masih bertahan di Bollinger Tengah gitu ya. Sempat turun tapi closing-nya itu di atas gitu. Jadi kalau kita lihat ini membentuk seperti higher lows gitu ya. Jadi yang supportnya itu semakin tinggi dan itu pertanda bagus sebenarnya. Nah, cuma memang ini ada resisten kecil di sini, atau kalau mau lihat pakai Fibo di daerah sini kira-kira ya di 50.000, tapi menurut saya agak terlalu jauh. Jadi 45 46 itu merupakan salah satu apa namanya perubahan tren gitu ya. Kalau misalnya lebih dari itu kemungkinan akan naik lebih tinggi menurut saya. Nah, kalau untuk sementara memang masih oke, walaupun memang apa namanya ini baru satu candle hijau gitu ya, karena ini 1 bulanan sih. Tapi ini udah permulaannya sangat bagus. Kalau kita lihat dari 4 jam atau 1 hari dulu ya, 1 hari. Nah, ini saya ada buatkan juga trend line-nya. Nah, itu persis sekali. Ini trend line ini berfungsi sebagai resisten sejauh ini ya. Nah, di sini gitu. Makanya memang di sini agak susah apa namanya untuk naik gitu karena memang di sini ada resistennya. Ditambah lagi ini ada EMA 89 yang sering saya pakai. Ini juga memang apa namanya persis sekali menyentuh di sana terus turun. Nah, berarti masih ada bias bullish secara harian gitu ya. Sorry, bias bearish gitu. Jadi memang ini kalau misalnya sudah di atas ini, misalnya di posisi 44 gitu ya, itu sudah pertanda sangat bagus lah. Nah, cuman tadi belum masuk ke sana gitu. Nah, resisten paling dekat tentu di daerah sini 45 46. Jadi kalau misalnya mau short mungkin dari daerah situ. Kalau untuk sekarang mau short menurut saya ya kalau dalam jangka waktu pendek masih bullish semua begini, hati-hati deh bahaya. Lebih preferensinya lebih ke long. Nah, longnya posisinya di mana? Yaitu diatur aja mungkin di support yang di sini bisa sangat aman atau yang di daerah EMA 20 gitu ya. Sorry, EMA 60 di daerah sini itu juga boleh. Tapi memang tentu lebih dekat support lebih bagus gitu. Ini masih ada bias bearish-nya. Kalau dari segi 4 jam tentu bullish banget ya. Kita lihat ya. Nah, ini bullish banget. Tapi memang masih ragu-ragu di resisten ini. Nah, mungkin itu ya untuk hari ini. Jadi pergerakannya kemana? Ya lebih condong mengarah ke bullish, tapi memang pasti ada koreksi dulu karena sudah kenaikannya cukup signifikan. Nah, koreksinya kemana yang tadi potensinya mungkin di daerah sini gitu ya. Kalau mau lebih aman yang 1 jam 1 harian tadi, kalau mau ambil posisi terutama ya mungkin di daerah sini gitu. Dari sini turun baru mantul lagi. Akan berusaha menembus 45 46 gitu. Nah, tapi sepertinya hari ini menurut saya belum deh.
karena ini sudah full body candle satu harian, kayaknya agak susah ya kalau untuk naiknya cukup tinggi lagi. Ya kecuali memang ada berita-berita good news seperti kemarin itu pun digeber banget ya. Jadi ada 3 berita yang saya tahu paling nggak membantu gitu yang tadi saya bilang di awal. Nah kalau hari ini apakah ada berita bagus atau berita jelek itu kemungkinannya. Nah tapi kalau secara teknikal memang masih bullish ya. Nah, kalau dari data tadi ada bearish, makanya saya melihatnya coba kita keluarkan panah untuk hari ini karena lebih jelas sepertinya kemungkinan ke daerah sini terus resisten lagi. Nah, baru muncul ke sini. Max mungkin di sinilah resisten 43-an. Nah, mungkin di sini ya kalau untuk hari ini. Saya klik dulu sebentar. Oke, nah kita coba lihat dari BTCD. Dari dominasi BTC seperti apa? Karena kalau lagi sideways apalagi naik ini kan lumayan. Nah, sayangnya ini juga naik, tapi ini daily ya. Coba kita lihat lagi per 4 jam. Juga naiknya cukup tinggi, makanya memang alt nggak begitu bergerak banyak ya, walaupun pump. But it's okay lah. Nah, ini paling nggak kita lihat pun ini memang lebih bagus dari ETH pergerakannya kalau dibandingkan gitu ya, apalagi ini yang lain gitu. Jadi memang BTC lagi menjadi primadona. Wajar karena memang kalau BTC di dominasi naik dan juga BTC naik itu makanya bisa rally, ngebull gitu kita istilahnya ya. Nah, kalau misalnya tadi kecenderungan kita bilang turun terus naik, jadi ini kemungkinan juga akan ikut perlahan turun, mungkin ke daerah sini. Pergerakannya seharusnya mirip. Jadi ke sini, terus sedikit mungkin ke sini, nah baru naik lagi. Nah, untuk dominasi mungkin seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kira-kira mau ambil posisi gimana atau mau kalau sudah ada posisi mau SL mau apa ya itu silakan pertimbangan sendiri. Ini cuma analisa sederhana saya aja. Semoga membantu dan jangan lupa untuk like dan subscribe serta komen dan share ya ke teman-teman yang lain. Itu juga secara nggak langsung tentu membantu saya memperbesar channel ini dan juga bisa memberikan manfaat ke banyak orang. Oke, terima kasih dan stay safe selalu di market dan selamat hari Selasa. Bye.